أعزنا بالإيمان به وهدانا إلى عظيم شريعته وأسعدنا باتباع أفضل رسله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Hadirin tamu undangan sekalian yang kami muliakan, tiada kalimat yang lebih pantas untuk menjadi ungkapan pertama melainkan ungkapan alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia yang telah Allah SWT berikan kepada kita semua. Berkat ridho dan inayahnya kita semua bisa bersilaturahmi di momentum yang sangat istimewa, yaitu zikir, sholawat, dan doa bersama menyambut malam pergantian tahun baru 2023 dengan mengusung tema jadikan momen pergantian tahun berbuat silaturahmi, membangun bangsa dan semangat gotong royong. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara ini, marilah kita berzikir dan berselawat yang akan dipimpin oleh pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Ma'ruf bersama Padepokan Blangkon Bersalawat. Kami persilakan. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang kami muliakan, marilah kita berzikir dan bersolawat pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, dan semoga Kabupaten Toli-Toli aman, tentram, damai, sentosa, dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi akhyar ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Toli-Toli Bapak Amran Haji Yahya, yang terhormat mewakili dari DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang terhormat pimpinan atau Forkopimda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Toli-Toli sekaligus Wakil Ketua MUI Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli Nyonya Sriyanti Daeng Pareba Amran Haji Yahya, yang saya hormati Ketua DWP Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Ketua DWP Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Ibu Camat Baulan, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Ma'ruf Kiai Haji Mujib, yang saya hormati pembawa hikmah atau tausiah pada malam tahun baru atau pisah tahun malam ini,
Kiai muda kita Haji Husni Mubarak, yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Kabupaten Toli-Toli, tokoh agama, tokoh masyarakat, teristimewa pegawai syarah Masjid Agung yang sangat berbahagia. Pertama-tama tentunya selaku hamba yang beriman, sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Salah satunya nikmat umur yang panjang. Tentunya dengan harapan semoga usia yang Allah berikan dapat didedikasikan secara maksimal kepada Sang Pencipta dengan berupaya memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selawat teriring salam kita persembahkan kepada kecintaan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita jadikan suri tauladan dalam segala hal, dalam diamnya, dalam geraknya, maupun dalam ucapannya. Bupati Toli-Toli, hadirin yang berbahagia, setiap permulaan pasti ada penghujung. Kurang lebih setahun yang lalu kita bergembira ria merayakan kedatangan tahun 2022. Di malam hari ini tiba saatnya kita melepaskan tahun 2022 untuk menyongsong tahun 2023. Pergantian tahun merupakan hukum alam dan akan terus bergulir seiring berjalannya waktu. Namun yang menjadi pertanyaan tentunya sudah sejauh mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dedikasi serta kontribusi kita kepada negara dan daerah tercinta Kabupaten Toli-Toli ini. Kabupaten Toli-Toli merupakan daerah yang tergolong aman dari konflik dan hal itu perlu kita syukuri. Tentunya dengan senantiasa menjaga dan memelihara kerukunan baik antar maupun inter umat beragama. Namun tidak dapat dipungkiri, ancaman pengikisan nilai-nilai moral di kalangan generasi muda juga semakin meresahkan. Maka dari itu perlu niat dan upaya yang dibangun dalam semangat gotong royong, sebagaimana moto pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, gotong royong dalam menebar kebaikan, gotong royong memberantas kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Bupati Toli-Toli, hadirin yang berbahagia, Kabupaten Toli-Toli baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-62. Tentunya dari segi usia, Kota Toli-Toli terbilang cukup dewasa untuk membawa masyarakatnya menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berperadaban. Kesuksesan tidak terlepas dari keikhlasan serta niat tulus para pendahulu-pendahulu kita di Kabupaten Toli-Toli. Saya mengutip perkataan seorang ulama bahwa sesuatu yang dibangun di atas dasar fondasi keikhlasan akan selalu lestari dan dikenang banyak orang. Selanjutnya, kita semua tentunya patut bersyukur dianugerahi pemimpin daerah di Kabupaten Toli-Toli yang memiliki perhatian lebih kepada agama, dan kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama, instansi pemerintah dalam pelayanan agama dan keagamaan, tentunya sangat menyambut baik, turut serta dalam mengambil bagian bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan untuk menjauhkan daerah ini serta meningkatkan kecerdasan spiritual putra-putri daerah Kabupaten Toli-Toli. Di Kabupaten Toli-Toli terdapat 18 pesantren aktif tersebar hampir di 10 kecamatan. Kami memiliki pikiran untuk memberdayakan alumni-alumni pondok pesantren, di mana bila setiap pesantren memprogramkan
wajib mengajar selama 1 tahun setelah menyelesaikan studinya. Insya Allah alumni-alumni ini nantinya akan disebar ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli sebagai guru pada madrasah diniyah awaliyah pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 tahun. Idealnya setiap desa harus memiliki MDA, sementara data yang ada hanya 9 madrasah diniyah awaliyah dari 103 desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Berarti masih ada 94 desa menjadi tanggung jawab kita bersama. Setiap harapan pasti ada tantangan, bahwa semakin tinggi sebatang pohon tentu semakin besar pula goncangannya saat terhempas angin. Tantangan dari konsep atau pikiran ini tentunya dari persoalan pembiayaan kesejahteraan tenaga pengajar. Namun saya kira Kabupaten Toli-Toli dengan semangat gotong royong dapat maju bersama membangun generasi-generasi muda dengan pendidikan karakter yang lebih baik. Yakin dan percaya 10 hingga 20 tahun ke depan Toli-Toli tidak akan krisis generasi-generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Bupati Toli-Toli, hadirin yang berbahagia, akhirnya sebelum mengakhiri sambutan ini, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2023 Masehi. Semoga Kabupaten Toli-Toli semakin maju dan berkah di bawah kepemimpinan Bupati Toli-Toli Bapak Amran Haji Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam gotong royong. Karena gotong royong ini susah untuk saya lupakan, karena ini adalah simbol pemerintahan amanah besar. Amanah besar itu Amran Haji Yahya dan Bapak Muhammad Besar Bantilan. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga di malam ini kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini guna beribadah bersama, bersilaturahmi, berzikir dan berdoa bersama dalam rangka menyambut malam tahun baru 2023. Semoga kegiatan kita malam ini membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, saya atas nama pemerintah dan secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah terlibat atas pelaksanaan kegiatan zikir dan doa bersama pada malam ini, sehingga pelaksanaan tahun baru tidak hanya dirayakan dengan cara hijrah yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi dengan kegiatan positif keagamaan ini. Selain itu, kegiatan zikir dan doa bersama ini merupakan bentuk kepedulian kita bersama dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toli-Toli, yaitu meningkatkan masyarakat yang religius, yang berperhatian berbasis kearifan lokal. Semoga kegiatan ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bersama di tahun yang akan datang akan diperkirakan, diberkahan dan dijauhkan dari segala musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya Pak Kiai Mujid. Sebenarnya jujur saya sampaikan kegiatan ini dari Pemda, pemerintah daerah. Awalnya saya tidak punya pemikiran untuk membuat kegiatan zikir ini karena penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi kami sebagai pemerintah didatangi oleh tokoh-tokoh agama kita, terutama Pak Kiai Mujid, mengajak kami untuk berzikir malam tahun baru. Nah, tentu ini saya sebagai pemerintah merasa mengucapkan terima kasih dan sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi dan seluruh pihak, karena saya yakin dan percaya tidak mungkin kegiatan ini, zikir ini, kita bisa laksanakan tanpa ada partisipasi kita semua. Sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan pada malam ini dan penuh dengan keberkahan. Dan juga bukan cuma di kota saja ini, tetapi
sampaikan seluruh kecamatan yang ada, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan alhamdulillah semua kirim berita WA. Alhamdulillah kita sama dengan pada malam ini melakukan zikir. Artinya zikir ini penting sekali untuk kita. Penting sekali. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama, alhamdulillah dengan khusyuk mendengar, ini luar biasa. Nah tentu kita menghadapi untuk tahun 2023, tentu kita ingin akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kita bisa mengambil, ada dua hal yang bisa kita ambil dan kita petik zikir ini. Yang pertama, kita mensyukuri kita masih menghadapi untuk tahun 2023. Tentu ini yang kita akan mensyukuri nikmat yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama-sama dan bersilaturahmi di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita pada malam ini yang hadir adalah calon-calon surga semua. Daripada kita hanya di rumah, hanya bergembira atau keluar kemana-mana yang tidak punya manfaat. Akhirnya istri-istri kita akan curiga dan merasa tidak tenang di rumahnya. Dan alhamdulillah saya lihat teman-teman OPD pada malam ini hampir semua hadir. Artinya saya juga sebagai pemerintah, sebagai pimpinan, ini adalah menjadi kebanggaan kami. Nah, kapan ini semua yang bisa menjadi contoh? Insya Allah tahun depan tentu akan bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu semua yang harus kita pahami. Hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli, mari kita bersama-sama berzikir dan berdoa, tundukkan hati, rendahkan jiwa bersama-sama, memohon ampun dari segala salah dan dosa, mengetuk pintu langit agar hari-hari indah kembali hadir dan hidup kita menjadi lebih baik di masa mendatang. Demikian beberapa hal dan harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, senantiasa membimbing dan menunjukkan jalan kebaikan kepada kita semua dalam mengemban tugas dan pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan daerah yang sama-sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Bupati Toli-Toli yang kami hormati, bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli yang kami hormati, para unsur pimpinan Forkopimda Kabupaten Toli-Toli yang kami hormati, Bapak Sekda Kabupaten Toli-Toli, para asisten, para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, pimpinan OPD yang saya hormati, pimpinan saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati anggota DPRD yang sempat hadir, para kiai, para habaib, serta seluruh hadirin hadirat sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mengawali ceramah ini, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi. Nabi pernah bersabda,
uhsu fi wujuhil maddahina at-turab. Taburkan pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji. Hari ini saya ingin memuji. Hadis Nabi ini kalau kita baca secara tekstual, kita pasti akan melemparkan pasir ke wajah orang yang memuji kita. Tapi ketika kita membaca penjelasan para ulama, berbeda ternyata. Para ulama menyebutkan yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang memuji karena menginginkan sesuatu. Memuji seseorang karena dia menginginkan jabatan. Memuji seseorang karena mau dipinjamkan uang. Biasanya orang kalau mau pinjam uang, bapuji dulu. Memuji seseorang karena ingin menikahi anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ulama menyebutkan boleh kita memuji seseorang bahkan di hadapan orang agar bisa menjadi contoh orang lain. Hari ini saya ingin memuji Bapak Bupati Toli-Toli. Jadi jangan lemparkan pasir ke wajah saya. Kenapa saya ingin puji? Baru tahun ini gerakan zikir bersama, pelepasan tahun menyambut tahun baru dilaksanakan secara menyeluruh di Kabupaten Toli-Toli. Tadi saya di Kalangkangan diperlihatkan WA grup kepala desa, 103 desa semuanya mengupload akan melaksanakan kegiatan zikir. Tidak lain dari mana instruksi itu? Dari pimpinan tertinggi di daerah kita tentunya. Saya ingin katakan, pemimpin itu gampang sekali masuk surga, tapi juga gampang masuk neraka. Jadi hati-hati nih pemimpin. Pemimpin itu gampang masuk surga, gampang masuk neraka. Bagaimana mau masuk surga? Gampang. Tinggal bicara saja. Semua camat buat zikir. Selesai urusan. Pahalanya satu Toli-Toli sama bupati. Satu saja. Walaupun penceramah berbusa-busa mulutnya berbicara tentang keharaman khamar, cap tikus, tapi kalau tidak didukung, mustahil. Tapi kalau pemimpin tidak bicara dia, cukup dia tanda tangan, tangannya bergerak. Jangan sampai minuman keras menyebar di Toli-Toli. Selesai urusan. Pahalanya luar biasa itu. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran di tangan para pemimpin. Apalagi kita punya pemimpin ini besar sekali perhatiannya dengan agama. Dalam sambutan Kepala Kemenak tadi disampaikan, kita punya 18 pondok pesantren. Kalau alumni-alumni pondok itu diprogramkan wajib mengajar 1 tahun, masuk di setiap desa, mengajar di madrasah diniyah awaliyah, bagaimana kira-kira cerminan generasi kita 10-20 tahun ke depan? Luar biasa Pak. Ada ADD. Saya tahu ADD itu ada juga dialokasikan untuk agama. Di desa saya, Madrasah Al-Khairat, Madrasah Ibtidaiyah. Bahasa orang dulu sekolah sore. Saya dulu pentolan sekolah sore juga. Pagi sekolah SD, jam 2 sudah masuk sekolah Ibtidaiyah. Di Kalangkangan itu gaji guru-guru Madrasah Ibtidaiyah yang sekolah sore ini diberikan oleh kepala desa melalui ADD. Jadi Kementerian Agama berkontribusi dengan tenaga pengajarnya, pemerintah daerah dengan kesejahteraannya. Kalau semangat gotong royong dibangun, insya Allah Toli-Toli
akan semakin aman ke depan dan punya banyak stok generasi-generasi yang berkarakter insya Allah. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Toli-Toli itu kota yang damai. Bukan hanya 1-2 kali kami dengar, dan bukan hanya di Toli-Toli, bahkan di kabupaten lain kami mendengarkan itu. Toli-Toli termasuk kota yang aman. Karena kita di sini walaupun plural, banyak agama, banyak etnis, tapi kita saling menghormati satu sama lain. Hidup rukun, menghargai baik antar umat beragama maupun intern umat beragama. Saya kira itu perlu dijaga jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya Kementerian Agama saat ini lagi galak-galaknya, lagi gencar-gencarnya menggerakkan penguatan moderasi beragama. Kalau ada yang baru dengar, dia kira ini agama baru. Padahal tidak. Moderasi beragama itu adalah konsep pengamalan ajaran agama yang dicontohkan Rasulullah. Moderat. Bahkan pimpinan tertinggi Universitas Al-Azhar, Syekhul Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib, beliau mengajak semua umat Islam agar mengamalkan ajaran Islam, menjalankan ajaran Islam dengan at-tawassut, wasatan, moderat bahasa Indonesianya. Apa itu moderat? Moderat itu kalau di Indonesia ada 9 kata kuncinya. Moderat itu lawannya ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Dan di Kementerian Agama bukan hanya di dalam Islam saja yang ada penguatan moderasi beragama. Di agama Kristen mereka juga ada penguatan moderasi beragama. Sebab di ajaran mereka ada juga yang ekstrim. Di agama Hindu ada penguatan moderasi beragama. Di tahun ini ada beberapa angkatan kita dilakukan pendidikan penguatan moderasi beragama, dan di dalamnya itu campur dari ustadznya, tokoh agamanya, pendetanya, dari pemuka-pemuka agama lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, moderasi beragama ini sangat perlu. Sebab akhir-akhir ini paham ekstrim banyak menyebar, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kadang orang tidak sadar kalau sudah nonton video menurutnya itu dari hadis, dari ayat Al-Quran, ditelan mentah-mentah. Akhirnya merasa dirinya paling benar, selain dia penghuni neraka semua. Oh sudah ini ekstrim. Padahal konsep Nabi tidak begitu. Salah satu saya contohkan jamaah sekalian. Zikir akbar ini, melaksanakan zikir untuk tahun baru ini, orang-orang ekstrim mengatakan ini bid'ah. Nabi tidak pernah kasih contoh ini. Tahun baru kemudian berzikir. Iya, itu menurut Anda. Tapi ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah pahamnya tidak demikian, mencermati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami bahwa Nabi itu ketika meninggalkan sesuatu, yang ditinggalkan Nabi tidak bisa menjadi hukum. Apa yang Nabi tinggalkan, Nabi tidak lakukan, tidak bisa dijadikan hukum. Ini nih harus dipahami nih. Ulama sepakat. Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam kitabnya menyebutkan ajma'al muslimun, ajma'al ummah, semua umat Islam sepakat syarqan wa gharban, timur barat, bahwa apa yang ditinggalkan Nabi tidak bisa, tidak mesti menjadi hukum, tidak harus dijadikan hukum.
Beliau memberikan contoh ketika Nabi meninggalkan mimbar. Nabi tidak pakai mimbar, awalnya pakai mimbar khutbah. Terus Nabi tinggalkan mimbar, lalu khutbah di samping pohon kurma. Bagaimana sahabat memahaminya? Sahabat memahami bukan berarti mimbar itu haram ketika Nabi tinggalkan mimbar. Justru sahabat membuatkan mimbar baru kepada Nabi. Dibuatkanlah Nabi mimbar yang baru. Nabi pun khutbah di atas mimbar yang baru itu dan meninggalkan pohon kurma. Menangislah pohon kurma itu dalam kisah. Sahabat itu paham bahwa apa yang ditinggalkan Nabi tidak langsung haram. Sama dengan zikir begini. Dulu Nabi melarang umat Islam sahabatnya berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dilarang Nabi oleh Nabi, dilarang seluruh sahabat ziarah kubur. Pada masa-masa para sahabat baru mengenal Islam. Kenapa? Saat itu masih dekat dengan kemusyrikan. Jangan sampai mereka sembah kubur. Ketika imannya sudah mantap, Nabi bilang, ala fazuruha. Sekarang ziarahi kubur. Dia punya penyebab sudah hilang. Silakan ziarahi. Hukum berubah dari haram menjadi boleh. Saya berikan contoh yang lain. Dulu ada pakaian penutup kepala namanya toilas. Diharamkan oleh para ulama saat itu karena menyerupai pakaiannya Yahudi. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya kaum Yahudi yang pakai surban ditutup di kepala. Ternyata semua sudah banyak yang pakai. Akhirnya banyak yang pakai, termasuk di Arab Saudi. Berubahlah hukum karena bukan hanya Yahudi yang pakai, semua sudah pakai. Jadi bukan hanya simbol identitas satu agama tertentu. Berubahlah hukum menjadi boleh menggunakan itu. Setelah itu digunakan. Zikir malam tahun baru dulu tidak ada. Karena memang dulu belum ada petasan. Malam tahun baru dulu kita punya remaja di dalam rumah. Saya belum lahir. Sekarang malam tahun baru anak-anak muda keluar. Banyak sekali bahaya. Bahkan angka kecelakaan di malam tahun baru itu semakin meningkat. Banyak tidak pakai helm. Karena pakai helm katanya tak bongkar dia punya rambut, dia punya sisir, tak penyak rambutnya, buka helm. Bakar kembang api, berfoya-foya, bahkan mabuk, berkelahi, baku tikam, baku tabrak. Karena mabuk, tidak konsentrasi bawa motor, banyak kecelakaan. Inilah yang dipikirkan oleh kiai-kiai kita, oleh ulama-ulama kita, bagaimana supaya mereka ini tidak berkeliaran, bagaimana supaya ada upaya yang bisa membentengi mereka. Dibuatlah zikir, tausiah, supaya ada sedikit didengar. Bahwa orang di masjid itu dia nongol sedikit, dia dengar. Kemudian penjelasan, oh ternyata lebih banyak manfaatnya duduk di sini. Yang hadir di sini Bapak Ibu semua, ada satu hadis sahih. Hadis sahih. Rasulullah bersabda bahwa Allah itu punya malaikat, sering saya sampaikan ini, punya malaikat yang melakukan patroli siang malam. Allah punya itu. Bukan berarti Allah tidak tahu kondisi yang terjadi.
Dilakukan ini supaya kita tahu bagaimana prosesnya. Malaikat itu tugasnya mencari majalisul zikir, majelis-majelis zikir seperti ini. Tadi berarti sudah ada malaikat datang ke sini. Halummu ila hajatikum. Sesama malaikat, ada yang di Tuwele sana turun, ada yang di Lutungan. Yang turun di sini, dia bilang, kemari. Di Masjid Agung Al-Mubarak ada orang kumpul di sini berzikir, dipimpin oleh Kiai Mujib. Hadir juga Bupati Toli-Toli. Nah, datanglah malaikat kemari. Satu persatu itu malaikat mencatat nama kita yang hadir. Dari MC yang bawa sambutan, penceramah, apalagi, amin. Yang hadir, yang bawa kopinya Pak Bupati, dapat juga jatah dia. Yang membagi-bagi kue di luar, semua dapat. Pak Sekda dapat. Dicatat semua namanya. Lalu malaikat naik ke atas langit. Ya Allah, kami dapati hambamu di Masjid Agung, berzikir mengingatmu, berdoa mengharapkan surgamu, takut nerakamu. Siapa semua di situ? Ini nama-namanya ya Allah. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan malaikatku, semua yang hadir di sana, aku ampuni semua dosanya. Malaikat keberatan. Dia bilang, ya Allah, tidak semuanya hadir mau berzikir. Ada yang takut karena Pak Bupati pemerintah harus hadir, maka dia datang. Contoh. Ada yang datang cuma bersiaran langsung terus, live. Tidak berzikir dia. Ada yang datang cuma mengantar ibunya. Ada yang datang cuma nagih hutang. Ada yang datang cuma basoting. Contoh ini. Contoh kominfo. Apa kata Allah? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk bersama ahli zikir tidak akan celaka. Itu keutamaan majlis zikir. Kalau kita datang di majlis zikir, sekalipun kita tidak berzikir, cuma main game, semua kita kecipratan manfaatnya. Diampuni semua kita punya dosa ini jamaah sekalian. Itu manfaatnya zikir begini. Sering-seringlah hadir. Malaikat menaungi kita dengan sayapnya, mendoakan kita. Jadi dulu ini tidak ada, sekarang diadakan. Pak Bupati yang tadi memberikan mungkin perintah kepada seluruh camat supaya seluruh kades. Dalam Islam itu man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa kata Rasulullah yang memberi contoh yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Yang memberi contoh itu dapat pahala juga. Jadi ini keutamaan seorang pemimpin juga ini jamaah sekalian. Jamaah majelis zikir rahimakumullah. Apalagi yang biasanya dihukumi bid'ah. Makanya ada moderasi beragama. Misalnya doa setelah sholat. Saya harus ungkapkan di sini supaya kita paham. Ada kelompok yang mengatakan tidak ada petunjuknya itu berdoa habis sholat. Di dalam kitab Sahih Bukhari saja katanya tidak ada dicantumkan hadis tentang berdoa setelah sholat. Ini mengecilkan ruang pemahaman kita tentang Islam. Padahal kitab hadis itu banyak. Ada 6 misalnya yang kita ketahui. Bahkan Imam An-Nawawi ini tadi kelompok yang bilang, ini dia yang bilang. Kalau saya mengutip Imam An-Nawawi, ulama berkelas di mazhab Syafi'i, menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dia taruh satu bab, masail fid doa, persoalan-persoalan tentang doa.
di dalam bab itu ada satu hadis disebutkan dari Abu Umamah bertanya kepada Nabi, doa mana yang paling diijabah? Rasulullah menjawab, fi jawfil lail, di sepertiga malam, wa fi duburi salawatil maktubat, atau kama qala Rasul, dan di setiap akhir sholat fardu. Dia bilang tidak ada contohnya, tidak ada hadisnya. Kalau belum baca, bilang belum. Jangan bilang tidak ada petunjuknya. Ini ekstrim. Akhirnya yang lain merasa berarti selama ini kita salah berdoa habis sholat. Apa salahnya? Nabi sendiri kasih contoh itu. Ini paham moderat. Jangan menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Dalam moderasi beragama itu kan ada 9 dia punya pilar, kata kuncinya. Yang pertama kemanusiaan. Moderat itu memperhatikan kemanusiaan, melihat sisi manusianya. Saya singkat-singkat saja. Yang kedua, melihat kemaslahatan umum, kemaslahatan manfaat orang banyak. Gus Baha di Jawa pernah berkata begini, kalau ada pemilihan kepala desa, ada satu calon saja, calon tunggal kepala desa. Calon tunggal ini tidak bagus akhlaknya, tidak pernah dia sholat, main judi pekerjaannya, mabuk dia punya kebiasaan, dia mau mencalonkan, bahkan dia pakai serangan pajar, bagi-bagi bagi-bagi uang ini. Kalau begini model, peluang besar dia naik. Gus Baha menyampaikan wajib hukumnya orang yang paham agama mencalonkan kepala desa saat itu. Wajib hukumnya ada orang yang paham agama di desa itu mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk menyelamatkan satu kampung. Kalau itu naik, tidak ada bunyi toa di masjid misalnya. Tidak ada misalkan kerukunan antar umat beragama di desa itu. Umat lain harus singkir misalnya begitu. Kalau dia naik, perjudian merajalela. 17 Agustus lomba domino taruhan. Oh, judi. Lomba bola dangdut. Ibu-ibu yang menonton, ibu-ibu yang main, bapak-bapak yang menonton. Apa yang bapaknya tonton itu? Bukan bola yang dia lihat, istri-istrinya orang yang dia lihat. Ini bahaya ini, bola dangdut ini. Wajib kata hukumnya. Bahkan beliau sampaikan, bila perlu dia juga menyogok. Dan di situ posisinya bukan menyogok sebenarnya, membeli kebenaran. Untuk apa itu? Kemaslahatan umum. Ini namanya moderat. Kalau ekstrim, tidak boleh menyogok bagaimanapun kondisinya, tidak boleh makasih uang bagaimanapun kondisinya, sekalipun satu kampung itu hancur gara-gara itu. Ekstrim. Berpikir moderat begini, adil. Moderat itu adil kepada siapapun, bukan hanya kepada umat Islam, bahkan kepada umat lain. Pernah dengar kisahnya Umar bin Khattab waktu Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Ada satu petak tanah di situ bersebelahan dengan tanahnya kaum muslimin. Cuma tanahnya kecil, mau dibangun masjid besar. Kalau besar berarti tanahnya yang Yahudi ini harus kena juga. Akhirnya Amr bin As katakan, kasih tahu itu Yahudi, bongkar rumahnya, torang beli tanahnya, kasih ganti rugi. Kita mau bangun masjid di sini. Yahudi bilang, nenek Yahudi bilang, saya tidak mau pindah.
tanah ini sudah dari dulu di sini, dari kakek buyut saya di sini. Saya tidak mau pindah, tapi dibongkar. Keberatan dia. Dia datang ke Madinah. Dia sampaikan ke Madinah di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika dia ketemu Umar bin Khattab lagi duduk di bawah pohon kurma. Bos, saya mau ketemu Amirul Mukminin. Di mana dia? Orang yang duduk di situ menjawab, coba kamu ke sana. Nanti kamu dapati dia di sana. Jalanlah nenek itu ke sana. Ternyata sampai di sana, yang dia dapati laki-laki yang di bawah pohon kurma tadi. Dia kaget, ternyata ini Amirul Mukminin yang saya tanya tadi. Begitu sederhananya. Apa persoalanmu? Wahai Amirul Mukminin, dia ceritalah bahwa gubernur Mesir diambil saya punya tanah, saya tidak mau, walaupun dia ganti rugi, saya tidak mau pindah. Oke, kalau begitu ambilkan saya di tempat sampah situ ada tulang unta, ambilkan saya di situ. Dia bilang jauh-jauhnya saya dari Mesir cuma disuruh ambil tulang. Untuk apa ini? Bawakanlah tulang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia tarik, dia punya pedang, dia garis itu tulang, garis lurus. Ini bawa sama gubernur Mesir, bawa ke sana. Dia bawalah. Jauh-jauhnya saya dari Mesir cuma dikasih tulang, bawa pulang tulang. Apa kira-kira ini? Ketika tulang itu sampai kepada gubernur Mesir, gemetar tangannya. Dia bilang, kenapa gemetar? Dia bilang, kode Krasim, bahaya ini. Umar bin Khattab suruh saya bersikap lurus, adil kepada siapapun, tidak memandang itu siapa. Kamu harus adil, kembalikan tanahnya, bangun kembali rumahnya, jangan bikin masjid di situ. Begitu konsep Islam modern. Masih banyak jamaah sekalian. Ini sudah jam 10.45, hampir jam 11. Semoga ini bermanfaat, saya kira. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tetap senantiasa bisa kita lestarikan. Dan tentunya mudah-mudahan ke depan kita harapkan di Toli-Toli ini semakin banyak madrasah, sebagaimana harapan kepala kantor, madrasah diniyah bisa berdiri di desa-desa, di 103 desa di Kabupaten Toli-Toli insyaallah. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat, semoga kita semua mendapatkan berkah, terutama ridha Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.